Pernah dengar Dunning-Kruger Effect nggak? Apa sih itu? Apa sih bedanya manusia dengan binatang? Secara psikologi, hampir semua binatang sulit untuk mengevaluasi perilaku dan pikiran mereka. Misalnya, ada anjing yang gigit teman kita pas teman kita main ke rumah. Ketika anjing itu sadar kalau teman kita itu sering datang ke rumah dan anjing itu akhirnya tahu kalau teman kita itu adalah teman majikannya, dia nggak akan lagi gigit karena faktor menjadi terbiasa. Tapi apakah anjing itu minta maaf? Apakah anjing itu jadi malu sama kelakuannya? Kan enggak ya. Anjing itu merasa apa yang dilakukan dulu itu nggak salah. Itulah namanya pemikiran metakognitif. Sebuah pikiran manusia di mana manusia merasa bisa mengevaluasi perilakunya di masa lalu. Binatang nggak punya kemampuan metakognitif atau sadar diri bahwa dia salah. Nah, ada nih yang namanya Dunning-Kruger Effect. Sebuah efek di mana orang yang nggak punya suatu kemampuan merasa kalau dia memiliki kemampuan itu. Menjadi orang yang di tengah-tengah, nggak hebat, biasa aja gitu. Biasanya jadi punya potensi untuk jadi manusia yang sok tahu. Hal ini diperparah karena lingkungannya yang kadang juga nggak nyoba untuk ngebenerin. Pernah ada seorang pemikir dari Indonesia yang ngomong kurang lebih kayak gini. Orang yang baca di bawah 50 buku biasanya ngerasa nggak banyak tahu. Orang yang baca di bawah 500 buku biasanya ngerasa tahu segalanya. Dan orang yang baca ribuan buku biasanya ngerasa nggak tahu apa-apa. Orang yang nggak terlalu ahli ini biasanya emang sering punya efek sok tahu. Selain karena ketidakmampuan metakognitifnya, orang yang terlalu yakin sama kemampuan dirinya biasanya muncul karena terlalu nganggep remeh orang lain. Hal ini bisa terjadi karena mungkin dia punya kelebihan di satu atau dua bidang aja. Atau karena emang dia merasa ilmunya di banyak bidang sudah cukup mumpuni walaupun sebenarnya tuh enggak. Menghadapi orang kayak gini bikin kita nggak punya pilihan. Kalau kita berdebat tentang sebuah konsep, lebih baik kita ngalah aja. Tapi kalau kepercayaan dirinya bikin kerjaan kita keganggu, nah terserah kalian mau diapain orangnya. Yang jelas, dia akan sulit untuk diyakinkan kalau dia salah. Mark Twain juga pernah bilang, jangan berdebat sama orang-orang bodoh, karena mereka akan menyeret kamu ke level mereka dan kemudian ngalahin kamu dengan pengalaman mereka.